Jadi paling pentingnya adalah ketika lu mau ngelamar kerjaan, please tanya dulu kerjanya itu mau ngapain dan di mana gitu. Jangan ketika lu udah terima, tiba-tiba nyawa jadi taruhannya nih gitu. Kayak yang dialamin oleh Mikha Tambayong. Hai, welcome to The Flick. Bareng gua, Rabi Dino, dan di belakang kamera ada Hani. Di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gua dan Hani akan membahas satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apa, Han? Seudino. Seudino. Film ini baru banget dirilis, yaitu pada tahun 2023 dengan genre horor. Film ini disutradarai oleh Kimo Stambol. Nah, film-film beliau nih, Han, aku tuh beberapa udah pada nonton sih, Han. Contohnya kayak Jalangkung 2022, Ivana, Ratu Ilmu Hitam kita nonton bareng. Oh iya. Yang Lexi Ledara. Iya, Ledara. Terus ada yang dari adaptasi game, yaitu Dread Out, Headshot, dan salah satu film yang aku suka banget itu Killers. Oh, yang Oka Antara ya? Iya, itu aku suka banget sih. Dan juga yang kalah keren yaitu Rumah Dara. Itu dua film yang buat aku cukup, cukup legend gitu. Pas aku nonton itu pas kuliah kalau nggak salah. Untuk beberapa pemainnya, ini tuh cukup terkenal kan ya. Well known semua lah gitu. Kayak Mikha Tambayong, Rio Dewanto, Givina Lukita, Agla Arta Lydia, Karina Suwandi, Martina Leo, sama Priti Timothy. Sebenarnya masih ada beberapa nama lagi sih. Iya, emang cukup well known dan banyak yang baru juga ya sebenarnya. Kayak ada Giselma Firmansyah yang main di Della. Kayaknya aku nggak pernah lihat dia di masih belasan tahun kan dia kalau nggak salah. Iya, masih belasan tahun. Tapi aktingnya, ya bisa kita bahas lah nanti ya. Iya. Itu dia sedikit informasi tentang saudara dan para pemainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Defects. Di segmen ini, gue akan memberikan beberapa fakta mengenai film ini. Yang pertama, katanya ya, alur cerita film itu dari kisah nyata yang dibikin oleh Simple Man di Twitter, atau X sekarang ya. Iya. Simple Man kan yang KKN kan? Iya, KKN dari Dapat Penari gitu kan. Cuman ya aku masih cukup penasaran sih sebenarnya apakah cerita itu emang beneran kisah nyata kah? Atau emang cuman sekedar dibikin seperti seolah-olah nyata gitu. Iya, tapi emang trait-traitnya Simple Man tuh selalu dari KKN. Ya campuran logis sama horornya tuh dapet sih, yang fiktifnya. Jadi mungkin sengaja dilebih-lebihkan dikit gitu ya, supaya terlihat lebih drama. Menjual gitu ya. Iya, mungkin gitu. Cuman ya kalau misalkan emang dari kisah nyata juga logis juga mungkin kok di Indonesia ada mistis kayak gitu mungkin aja gitu. Jadi ya katanya ini sih dari kisah nyata dari Twitternya si Simple Man atau X ya sekarang ya. Terus fakta yang kedua, di film ini ada Mbah Marsang yang diperani oleh Karina Suwandi. Dan dia itu kan jadi mbah yang udah punya luka-luka gitu kan, bukan disantet gitu kan. Nah, ternyata supaya mendapatkan visual yang realistis di luka-luka tersebut, si Karina Suwandi ini mesti make up selama 5 jam. Wow. Makanya aku lihat tuh cukup realistis ya luka-lukanya gitu segala macam. Iya. Karena ya 5 jam loh buat make up gini doang tuh luar biasa sih perjuangannya gitu. Jadi itu dia beberapa fakta mengenai film ini, ya bisa dibilang cukup sedikit sih yang bisa temu fakta-fakta tentang film ini gitu. Selanjutnya seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan BOI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani silakan. Film ini Film ini menceritakan Sri yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Sri akhirnya diterima bekerja untuk keluarga Atmojo dengan bayaran yang tinggi. Sri ini belum tahu tapi pekerjaan apa yang harus dia lakukan. Nah, ternyata Sri bersama Erna dan Dini itu bertugas untuk memandikan Della Atmojo. Della Atmojo adalah cucu dari Mbah Karsa Atmojo yang tidak sadarkan diri karena kutukan santet Seudino. Mereka tidak bisa lari dari gubuk tersebut karena terikat perjanjian mistis dengan Mbah Karsa Atmojo. Dan mereka harus selesaikan ritual sampai hari ke-1000 atau Seudino disebutnya. Jika melanggar perjanjian tersebut, kematian menanti mereka. Oke, jadi inti dari sinopsisnya ada seorang perempuan yang diperankan oleh Mikha Tambayong harus bekerja sebagai jagain orang yang kesurupan ya. Iya. Intinya mah itu sih sebenarnya. Oke, itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan BOI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Yang pertama dari aku, Han. Mungkin aku akan bahas dari ceritanya dulu nih, Han. Dari cerita, aku suka di bagian awal-awal karena dari awal tuh udah dibikin penasaran dan udah dibikin tegang.
aku suka sebuah film yang awalnya tuh bikin kita curiosity, penasaran apa sih sebenarnya misteri, apa yang akan terjadi gitu. Dan film ini bisa membuat ya aku penasaran nih sebenarnya apa nih yang terjadi gitu sih. Iya. Jadi buat aku, ya aku suka lah di awal-awal tuh udah dibikin penasaran dan itu berhasil gitu. Selanjutnya, kalau kita ngomongin cuman dari poin cerita, dari film ini aja ya, maksudnya kalau nggak salah Tuhan, aku baca kalau di Twitter itu sebenarnya ada cerita lanjutannya gitu kan, beberapa cerita mengenai keluarga inilah. Bahkan ada beberapa keluarga gitu. Kalau ini kan cuma disebutin 2 keluarga. Nah, kalau cuma dari poin cerita dari film ini, buat aku poin cerita itu cukup simpel. Ada 2 keluarga yang saling bersih tegang, saling kiriman-kiriman santet, dan tiba-tiba ada Mikha Tambayong yang harus ada di tengah-tengahnya ini. Iya. Dan harus ngerawat salah satu cucu dari keluarganya. Sebenarnya kalau dari poin cerita, itu simpel. Ada orang yang pengen nyari duit cepet, tapi dia nggak nanya harus ngapain, tiba-tiba harus menjagain orang yang lagi kesurupan, tiba-tiba dia harus bertahan selama 4 hari lah, kalau misalkan diceritain 4 hari doang kan. Dan udah, that's it gitu, poin ceritanya habis itu. Tetapi, kalau misalkan kita ambil aspek dari whole story, sama cerita yang dibikin Superman, kayaknya itu masih banyak misteri nggak sih di film ini yang belum diceritakan gitu. Oh iya. Contohnya, siapakah keluarga-keluarga lainnya lagi gitu. Terus awal mula kenapa pertengkaran itu terjadi kenapa. Terus hubungan antara Martino Leo dengan si yang jadi kesurupan tuh. Delanya ini tuh apakah sebelumnya ada hubungan atau emang dia cuma dendam sama keluarganya doang. Masih banyak yang belum dijelasin sih. Iya benar sih, ceritanya tuh masih mungkin ini memang mau menjadi awalan universe-nya kali ya. Jadi kayak masih banyak hal yang bisa diasah. Termasuk salah satu menurut aku di sini kan Rio Dewanto bukan yang peran dia sebagai supirnya keluarga Atmojo. Perannya nggak terlalu banyak dan masih menjadi pertanyaan bagi aku untuk peran yang nggak terlalu banyak, kenapa harus menggunakan Rio Dewanto gitu. Itu kan masih budgetnya besar kan. Berarti aku mikir apakah memang nanti di endingnya Rio Dewanto nih akan menjadi pembuka ke yang selanjutnya ya kan. Nah kalau nggak salah sih emang dia tuh pengen ngebikin sequel-sequelnya lagi nih Han. Jadi seluruh cerita yang ada di Twitter tuh pengen dibikin film. Jadi film ini yang jadi pembukanya lah. Cuman ya kalau dari film ini doang tuh masih banyak misterinya sih menurut aku. Yang kayak kamu bilang juga ya, kalau cuman emang lu butuh sosok supir doang, kenapa si Rio Dewanto yang aktor legend gitu kan? Terus ya maksudnya Rio Dewanto juga ceritakan dia itu bosnya ya kalau nggak salah. Jadi dia tadinya bos dari keluarga yang menyantet Atmojo. Itu sih, makanya pas di ending kan dia yang ngobrol sama Mikha Tambayong di situ. Beruntungnya Mikha Tambayong tidak menerima uang itu gitu kan, dan akan selalu digoda gitu. Jadi intinya kalau dari segi cerita ya, aku masih penasaran sih ya nantinya film-film selanjutnya gimana, dan aku pun sengaja kayaknya nggak akan baca Twitternya sih sebenarnya. Biar lebih surprise aja gitu. Bener. Nah kalau buat kamu gimana Han? Tambahan kamu? Aku sih ngomong sih. Iya, kalau aku sih sebenarnya gini, aku ada cerita yang mungkin ada hal yang menurut aku agak aneh adalah kenapa si Sri itu tidak membaca dulu kontraknya pada saat nggak sih kayak istilahnya maaf banget kayak kebodohan-kebodohan kecil yang tapi mungkin menurut aku ini make sense untuk terjadi di perdesaan kan, dan di saat orang yang benar-benar kepepet butuh duit ya udah deh nggak mikir gitu perjanjiannya, padahal kan kalau dari film perjanjiannya udah agak aneh loh dengan harus pakai darah dan lain-lain. Itu kan udah berarti sesuatu hal yang aneh gitu. Menurut aku cerita ini tuh rada-rada ada nggak sih orang kayak gini gitu. Ya kalau misalnya pertanyaannya ada atau enggak, kayaknya kemungkinan besar ada sih kan. Ya nggak sih orang yang desperate banget buat butuh duit cepet gitu. Iya itu sih pasti ada. Pasti ada sih. Cuman tapi untuk pekerjaan ini itu yang aku masih bingung, emang ada ya tugasnya jagain orang kesurupan gitu. Mungkin aja ada, tapi kita nggak tahu. Ya, mungkin itu nggak diceritain kan pedesaan mana gitu kan. Tapi ini jadi pelajaran tahu untuk mau di pedesaan atau di perkotaan. Baca dulu kontrak kalau kita mau kerja ya sih. Itu sih, sebenarnya aku udah mau taruhnya di poin terakhir. Poin paling penting adalah please tanya dulu kerjanya apa sebelum lu menerima kerjaan apapun. Kalau misalkan gini, dia udah kontrak darah nih, udah nggak bisa kemana-mana. Terus aku juga kayak, kok nggak nanya dulu ngapain gitu. Maksudnya kita butuh duit tapi butuh nyawa juga. Butuh nyawa juga, kalau punya duit tapi nggak punya nyawa juga sama aja. Bener. Itu sih, jadi poin pentingnya adalah ketika lu mau ngelamar kerjaan, please tanya dulu kerjanya itu mau ngapain dan di mana gitu. Jangan ketika lu udah terima tiba-tiba
nyawa jadi taruhannya nih gitu, kayak yang dialamin oleh Mikha Tambayong. Oke, kalau dari cerita ya itu sih aku bisa dibilang ya cukup suka lah dan cukup menantikan lah cerita selanjutnya. Dan cukup serem. Dan cukup serem, oke. Terus selanjutnya mungkin sebelum kita ke horor, mungkin ke properti dan visual kalian. Kalau sebenarnya properti dari segi set tempat pun mostly cuma fokus di gubuk ini doang kan, dan di ladang doang gitu. Iya. Jadi sebuah film horor yang tidak membuat set tempat banyak gitu. Cukup di gubuk itu doang, tapi walaupun cuma di gubuk tempat itu doang, di satu titik doang, justru itu yang bikin serem nggak sih? Iya. Karena seakan-akan kita terperangkap nih, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa pergi kemana-mana, apalagi kita dikejar-kejar sama orang yang kesurupan nih. Jadi itu sih yang buat aku yang menambah Jadi buat aku itu sih salah satu sisi poin yang menambah horornya gitu. Jadi kita ngerasa kayak ini kita terperangkap loh gitu. Terus kalau dari visual yang tadi udah disebut sih di Defects, kalau Luka Simbahnya itu realistis sih, aku suka sih itu. Dia tidak menggunakan CGI yang berlebihan, benar-benar dia make up-nya itu benar-benar real lah gitu. Dan juga untuk hantunya si Della ini, awal-awal aku sih ngerasa dia tuh serem. Awal-awal. Tapi lama-kelamaan jadi terbiasa aja. Iya nggak sih? Aku enggak sih. Kamu nggak ya? Oke. Aku tetap serem. Kalau buat aku, kenapa? Karena dia tuh cuma mengandalkan elemen jump scare doang, si Della ini. Tapi kalau dari hantunya sendiri, visual hantunya gitu ya lama-kelamaan aku makin terbiasa di akhir-akhir gitu. Jadi di akhir-akhir tuh aku nggak ngerasa horornya gitu. Kalau buat kamu gimana? Bagi aku masih ngerasa horornya ya. Masih ngerasa, mungkin karena aku hanyut dalam rasa gila kalau gue tinggal 4 hari sama orang yang kesurupan gimana gitu. Jadi rasa itu masih terus ada sih, rasa ketakutan itu masih terus ada sih. Jadi kalau aku sih ngerasa ini masih serem sampai ending pun. Oke. Nah, terus nggak lengkap kalau kita ngomongin film horor tapi kita nggak bahas horornya nih Han. Beda sama 2 film yang sebelumnya. Buat aku horor di sini, film ini menggunakan elemen jump scare, tapi jump scare-nya tuh halus banget. Nggak dibikin buru-buru, nggak bikin pengen cepet-cepet eksekusinya, cuman halus banget. Dan bikin atmosfer horornya itu dibantu dengan background sound-nya sih, yang bikin aku serem. Iya, benar. Suara-suaranya dan lagu-lagunya itu bikin serem sih. Iya, benar sih. Sama color grading-nya juga lumayan sih. Iya, kalau itu emang dibikin suasana atmosfer misterius, kelam, dark gitu kan. Iya, bahkan yang kayak waktu di mimpinya si Mikha Tambayong nyalainnya itu ya. Iya, itu juga serem sih. Walaupun walaupun itu terang. Iya. Aku baru banget mau bahas. Walaupun di tempat terang, tapi feel vibe horornya tuh masih kerasa banget. Iya. Walaupun dominannya kuning sama hijau warnanya. Iya, kuning sama hijau, benar-benar kayak di ladang gitu kan. Cuman aku lupa apa istilahnya, kayak misalkan yang bikin serem itu, kenapa ladang itu dibikin serem? Karena kita nggak tahu ujungnya di mana. Oh iya. Karena dia cuma ladang luas doang. Aku lupa film dari Stephen King, aku lupa judulnya apa. Yang bikin serem sebuah ladang itu bukan ladangnya yang tinggi. Tapi justru ketika lu masuk, lu nggak tahu lu pergi arahnya kemana. Dan bisa aja lu nggak bisa keluar dari ladang itu. Ilalangnya itu sih yang bikin. Walaupun tempatnya terang gitu kan. Iya. Cuman kita dikasih lihat kayak POV Mikha Tambayong itu yang sempit banget, ladangnya kan benar-benar setak gitu kan. Jadi buat orang-orang yang punya bukan klaustro ya. Yang fobia terhadap tempat sempit. Iya, tempat sempit itu bakal kerasa lah gitu. Ini kayak cuma setapak doang gitu, dan lu nggak tahu arahnya kemana gitu. Itu sih salah satu elemen horornya yang aku suka juga di sini. Nah, tapi Han, sama kayak aku bilang tadi, hantunya biasa aja. Di awal sampai pertengahan tuh aku masih ngerasa jump scare-nya serem lah, horor gitu segala macam, suasananya horor. Tapi ketika si Mikha Tambayong udah masuk ke dunia lain itu, ini kayak Insidious tuh udah berpikir, iya nggak sih? Iya sih, bener. Aku udah nggak ngerasa vibe horornya lagi nih. Karena vibe-nya itu diganti sama chase and run jadinya. Oh iya. Iya nggak sih? Kejar-kejaran doang jadinya. Jadi ketika udah seperempat kayaknya seperempat akhir film tuh elemen horornya itu udah benar-benar hilang gitu. Udah benar kayak chase and run doang gitu jadinya. Jadi itu dia kalau aspek horornya. Terus mungkin itu kali acting Han ya, terakhir Han ya. Iya. Aku lupa kapan terakhir kali aku nonton film Mikha Tambayong, cuman aku lihat di sini dia begitu ekspresif gitu Han. Iya. Aku memang kayaknya aku nggak pernah nonton film Mikha Tambayong selain drama.
Oh iya, oke. Jadi terakhir tuh nonton Belok Kanan Barcelona sama Deva Mahendra dan Morgan itu. Cuman ya itu kan drama ya, maksudnya ya udah gitu biasa, bagus gitu sewajarnya. Jadi gak pernah lihat dia di genre lain, baru kali ini ngeliat dia di genre horor dan ternyata bagus ya. Bagus sih, dia ekspresifnya keluar banget, luar biasa gitu. Frustasinya apa semua dapat. Apalagi yang pas scene dia siapa sih aku lupa temennya itu mati. Yang di Erna. Dia tuh nangisnya dapat banget gitu, sedihnya, stresnya dapat lah di situ. Jadi aku expect gila Mikha Tambayong keren banget aktingnya di film ini gitu ya. Iya. Dan juga yang main jadi si Della. Yang main jadi si Della tuh Giselma siapa gitu, gitu baru si Gisel ini. Itu aku suka sih aktingnya. Iya, aku kaget kan, aku pikir ini siapa gitu, pas lihat di searching umurnya masih belasan tahun, 17-an gitu, dan kayaknya ini termasuk film pertama dia apa ya? Oh iya, aku belum tahu sih. Tapi dia udah aktingnya cukup bagus sih. Itu buat akting orang yang kesurupan, buat aku pas banget sih. Iya. Dan ibaratnya dia pemain baru gitu loh, jadi keren. Nah, aku nggak tahu apakah ketika dia kan punya dua sisi kan? Sisi ketika kesurupan manusia biasa, sama sisi ketika setannya keluar nih, ngandalin tubuhnya. Nah, aku nggak tahu ketika yang sisi setannya ini keluar, itu tuh masih dia, atau bukan ganti orang lain. Kalau misalkan emang ketika sisi setannya itu keluar dan itu si Della yang meranin, itu keren sih buat aku. Iya. Buat jadi acting setannya gitu ya. Ternyata dia tuh pernah main di ini Ratu Ilmu Hitam. Oh iya. Jadi kayaknya mainin jadi Mustika ya ini. Kayaknya kita nggak nge deh. Mungkin kita nggak nge deh kayaknya. Iya. Ya kayaknya sih kalau menurut aku dia pemain yang baru, belum cukup terkenal, tapi mungkin emang aktingnya keren sih. Aktingnya keren sih itu. Kayaknya masih dia deh. Kayaknya masih dia ya? Iya. Soalnya aku kalau misalnya emang dia ya, itu aktingnya keren sih, serius. Buat orang film horor ya, itu keren sih aktingnya. Jadi itu dia pembahasan Movie Talk kali ini. Intinya sih kalau dari gue suka dengan ceritanya yang masih mengandung banyak misteri, tetapi enjoyable. Horornya buat gue pribadi di awal-awal sampai pertengahan tuh masih dapet, tapi ketika dia kira-kira udah hilang, kalau Hani kan mungkin masih terus ya, masih dapat horornya sepanjang film, tapi kalau buat gue setengah-setengah lah gitu. Terus kalau dari acting, ya mungkin kita nggak sebut semuanya ya, cuman semuanya itu aktingnya memukau lah ya. Terutama yang Mikha Tambayong sama si Della ini. Agla juga memukau. Gitu. Nah terus inti dari film ini yang tadi kita udah sebut sih Yan. Please, kalau misalkan lu ngelamar kerjaan, tanya dulu, lu ngapain kerjanya dan di mana gitu. Iya benar. Jangan asal ngambil pekerjaan, jangan sampai lu ngalamin apa yang Mikha Tambayong alamin gitu. Kalau dari Hani gimana? Ya, ya ini menurut aku film yang seru, untuk film horor yang menakutkan tapi seru untuk ditonton, bikin penasaran, apalagi buat para penggemar trade-nya Simple Man. Iya. Atau KKN lah ya. Iya. Aku kebetulan ngikutin banget KKN. Jadi yang ini aku pernah denger sih, pernah baca cerita sebentar tapi nggak pernah sampai habis. Ya nonton sih filmnya, karena ekspektasinya masih bagus. Kalau kamu kan suka dengan KKN nih Han, perbandingannya antara KKN dengan film ini gimana nih Han? Hasil akhirnya nih overall score-nya? Waduh, kalau overall score-nya sih mungkin kayak KKN bagi aku 8,5, ini 8 ya. Oh, oke. Jadi kamu lebih KKN ya? Iya, dari tingkat horornya ya. Dari tingkat horornya, karena emang KKN tuh horor banget bagi aku. Mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu horor banget. Tapi emang yang ini 8 sih bagi aku. Yang Seudino ya. Buat aku sama sih, ini mungkin di 8/10 sih Yan. Punya potensial yang sungguh luar biasa ke depannya gitu. Iya. Dan cukup bikin penasaran sih kelanjutannya gimana. Iya, benar sih. Soalnya kalau buat aku KKN kenapa aku sama kalau KKN tuh ya 8,5 juga lah gitu. Kenapa? Karena horornya lebih dapat dibanding ini. Tapi kalau dari segi cerita KKN udah stop di situ doang gitu. Oh iya. Tapi kalau di sini buat aku wah ini tuh bisa jadi sebuah universe yang baru gitu. Iya. Karena KKN kalau dibuat universe ya udah stuck udah gitu. Deh. Gitu. Tapi mau dibikin kan? Ya, katanya sih pengen dibikin sih universe kan pas itu udah dibikin Danur Universe. Iya. Dengan PH yang sama pengen dibikin universe yang baru gitu. Oke, mungkin sekian dari kita. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.